Selama berada di sini, tahun ini ya, berapa mana saja nge-tripnya? Untuk tahun ini nge-tripnya ke Jawa Timur. Jawa Timur, di mana itu dia Jawa Timur? Saya kemarin itu nyari ini kan bang, saya kan nyari dedemit. Dedemit? Iya dedemit. Ngapain cari begituan? Penasaran. Di? Jawa Timur, gunung yang paling. Oh di Arjuno. Ya pokoknya gunung yang paling. Terus yang nemenin siapa? Ada temen di situ. Sengaja kan cari dedemit. Ya. Terus setelah cari itu diapain? Didokumentasikan? Kan? Oh enggak ketemu. Pengennya ketemu kan tapi enggak ketemu. Padahal banyak upaya sudah kita lakukan kan. Tapi ujung-ujungnya enggak ketemu. Tahun ini cuma Jawa Timur aja? Ya, tahun ini cuma Jawa Timur. Udah pernah ke bagian NTT atau? Kalau NTT belum? Kan masih belum ada mistis-mistisnya saya temukan. Masih belum saya dapat info-info tempat-tempat mistis lah. Banyak di sana. Kalau Jawa kan dikenal dengan tempat-tempat mistisnya, makanya saya penasaran. Nyari tempat-tempat mistis. Selain cari mistis, apa yang tujuan utama? Ngetrip, jalan-jalan gitu ya? Ya, termasuk. Cuman kan poin intinya yaitu nyari dedemit, bang. Terus jalan-jalan kemana saja? Banyak. Silakan yang mau nanya tentang perjalanan beliau atau saya bisa di kolom komentar, atau mungkin bisa join live bareng, kita ngobrol asik sampai bosan ya. Oh iya, kita ngopi dulu ya. Mungkin barangkali kan ada dari penonton Bang Lo kan yang merekomendasikan tempat-tempat mistis. Bisa kita coba. Iya, kalau ada teman-teman yang tahu tempat-tempat yang paling angker, bisa tulis di kolom komentar. Bisa kita coba kan kita. Kalau dia sukanya ngetrip yang angker-angker, kalau saya tempat-tempat yang indah, pantai, gunung. Kalau dia ekspedisi angker, yang angker-angker lah, tempat-tempat mistis. Biar seru kan. Itu lokasi terseru di mana itu selama perjalanan ngetrip ini, ekspedisi angker, tempat angker? Nggak ada sih paling angker masih belum ketemu. Belum ketemu. Belum ketemu. Kalau dibandingin dengan Rinjani, angkeran yang mana? Secara mistis. Nah, secara mistis ini kan secara mistis. Kalau secara bukan mistis, secara apa sih namanya? Mitos, secara mitos. Nah, ini kita berbicara mitos ini. Mitos ya, terus. Kalau secara mitos itu kan di masing-masing tempat memang kan ada mitosnya. Apalagi kan gunung. Tapi menurut saya yang paling tinggi mitosnya itu ya gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya gunung mana? Ya salah satunya kan Arjuno, terus Gunung Putak. Itu kan terkenal itu. Ke Lawu sudah? Udah dong. Udah. Nggak ada mistisnya. Kan di sana tempat orang-orang bertapa kalau bisa dengar. Iya. Apalagi di Jawa Timur kan pusatnya. Sampai dia lumutan. Pusat pertapaan kan Jawa Timur. Cuman ya tetap saja. Karena saya cuman penasarannya itu bang, apakah benar dedemit itu kayak kuntilanak seperti yang di film-film kan, kayak kuntilanak atau kayak bisa kayak pocong, bener nggak itu ada gitu? Atau apakah kita tersugesti dengan film-film gitu kan? Kalau masalah keberadaan jin itu kan memang ada kan. Terus selama ekspedisi apakah ada izin sebelum memasuki kawasan biar ini? Nah, selama ekspedisi itu ini menurut saya yang memang harus ditahu kan, ekspedisi juga jangan konyol bang. Jangan konyol gitu, jangan ini. Ya paling tidak kan sebelum berangkat itu kan perencanaannya udah matang. Kita kemana sama siapa, terus kemudian juga cari tahu lokasi yang akan kita tempuh seperti apa medannya segala macam kan.
ya itu harus kepada siapa iya izinnya, pada terus siapa izinnya, siapa yang bagaimana nemenin, prosedurnya, siapa yang nemenin, teman-teman yang di situ itu juga harus. tapi nggak jauh beda sama ekspedisi ke gunung-gunung ya, ke traveling gitu kan. Kita kan browsing dulu kan, Ya, harus ke kemana misalkan tujuannya Jakarta, bukan Jakarta ya, Ambon lah. Kita kan mampir kemana dulu, ke Sumbawa di tempat siapa, terus ongkosnya berapa ke sampai Sumbawa, terus lanjut ke tempat siapa lagi. Iyalah. Halo Mbak Rodatul. Mora. Oh Mora hadir. Terima kasih sudah hadir. Silakan yang ini yang mau nanya tentang mistis. Beliau kebetulan suka yang mistis. Rekomendasikan tempat mistis. Atau mungkin ada tempat yang paling angker, beliau akan ke sana. Hobi melihat jin-jin beliau. Bukan hobi, penasaran. Oh. Bukan hobi. Penasaran apakah bentuknya benar nggak kayak kuntilanak gitu. Atau kayak pocong. Nggak ada pocong ke gunung, capek dia loncat-loncat. Itu makanya. Masa ada pocong naik gunung kan capek mereka Jalan loncat. normal aja udah capek, apalagi loncat. Itu ekspedisinya ke mana? Ke kota, ke desa, terus atau ke mana? Ke Ya kan ke kuburan gitu? Enggak lah. Ke gunung, Bang. Oh, Ke gunung. penasaran sama isi di gunung itu ya? Ya. Sambil naik gunung, sambil lihat yang ini. Salah satu cara apa? Menebalkan mental itu, Bang. Kan kita sering diajarkan kan, seberapapun lemah fisik kita, kalau mental kita bagus, maka enak. Gitu kan? Coba awas tumpah. Tapi sebaliknya, segimanapun bagusnya fisik kita, tapi kalau mental kita down ya KO. Nah, kalau mental ini kan lebih kepada itu juga. Iya kan? sih. Nah, itulah kenapa saya senang sekaligus penasaran. Pernah digangguin nggak sama itu? Kalau membicarakan pernah sih, Bang. Di mana? Tapi saya penasaran itu ingin lihat secara nyata itu. Oh, kalau diganggu sering. Oh, kalau diganggu. Kalau melihat sudah. Kalau diganggu bukan sering juga, Bang. Tapi pernah. Tapi pernah. Tapi nggak berani nampakin dirinya. Begitu. Kalau diganggu mah pernah tapi nggak sering. Tapi itu pun saya tidak terlalu ini, Bang, apanya? Tidak terlalu meyakini 100% apakah itu gangguan murni dari jin atau apakah mungkin karena pada saat itu kan kita capek jalan kan, saking capeknya jalan kemudian lapar, halusinasi kita kan itu yang mungkin. Ya, kadang-kadang kan mungkin itu juga. Makanya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu 100% dari gangguan jin. Berarti mental itu perlu ya, Nah, mental ya. Itu. Mbak Mora, selamat malam. Silakan. Ada yang ditanyakan? Mbak Rodatul, ada siapa juga ini? Kalau ini nemu-nemu binatang buas gitu pernah? Enggak pernah. Oh, Enggak pernah kalau binatang buas. kenapa nggak suka yang kayak Panji Petualang? Nah, kalau kayak itu saya nggak begitu? berani, Bang. Oh, nggak berani. Nggak Kenapa? berani. Kenapa lebih berani lihat jin atau? Karena itu nyata, Bang. Berarti Anda Kan harimau kan nyata. suka lihat yang nggak nyata berarti? Penasaran? Iyalah, kalau itu kan nyata. Oh, ada yang kita takutkan karena ada bentuknya gitu loh. Itu nyata. Tapi kan ada triknya biar kita nggak takut. Itu gimana? Coba biar kita nggak takut melihat yang aneh-aneh gitu gimana? Yang aneh-aneh kayak gimana maksudnya, Bang? Maksudnya jin, terus binatang buas gitu. Senang nonton film horor aja dulu. Berarti itu ya. Nah, coba nonton film horor gitu kan. Belajar nonton film horor gitu kan.
kalau sudah terbiasa nonton film horor berarti penasaran kita, bener nggak kayak gini bentuknya gitu kan, kita coba dah. Itu pun bang, jangan sendirian juga bang. Sendiri. Jangan sendirian. Oh juga. jangan sendiri. Saya Iya. kira sendiri. Berarti Jangan sendirian juga. nggak pemberani dong kalau bukan kalau kan kita takut jalan sendiri. kan ini kita tidak membicarakan masalah berani atau tidaknya, kita membicarakan penasaran itu bang. Penasaran. Ya makanya kita cari, saking penasaran kita makanya kita cari, tapi jangan sendiri. Ya paling tidak ada yang nemenin yang juga yang penasaran juga gitu bang. Lu mantul Polri sendiri. Coba nengone aja lu ya. Yang penasaran juga gitu ya. Jangan juga sendiri. Tapi pengalaman suruh kemarin itu bang di Gunung Butak itu bang, kan kita sengaja berangkatnya malam itu bang. Biar ngelihat yang Iya. ini. Kita Itu sengaja, ada titik-titik tertentu nggak lokasi-lokasi yang Ada. angker? ada temen dari situ. Berapa lama naiknya? Nah ini juga salah perencanaan kita kemarin, karena temen yang ngasih tahu yang kita dapat, karena saya nggak tahu kan treknya kayak gimana, tapi temen itu nyaranin kita bisa tektok. Nah saya mikirnya kalau kita bisa tektok itu kayak Kayak anak darah? ya atau kemana? kelas anak darah lah, masih bisa lah, masih aman lah ya, saya kirain seperti itu kan. Nah temen itu juga menyampaikan informasinya kalau kita tektok itu 6 jam PP lah, itu pun sudah sambil nyebat dan ngopi segala macam lah itu. Oh berarti tidak terlalu inilah, tidak terlalu jauh, maksudnya tidak terlalu panjang treknya. Nah ternyata kita kan memutuskan berangkat malam sekaligus Malamnya jam berapa? Maghrib atau jam berapa? Jam 1, jam 2? Kita mulai trekking itu jam setengah 6. Setengah 6 nyampe pos 1. Setengah 6 pagi atau Sore. maghrib? Oh iya sore. Nyampe pos 1 itu udah maghrib. Nah di pos 1 itu temen nyaranin kita Berapa pos? 1, 2, 3 pos, 4 sama sahabatnya. Kenapa kok jalan malam nggak asik, kan nggak ngelihat pemandangan? Oh ya berburu ini, melihat Iyalah. melihat jin ya, saya lupa. Nah Kalau saya kan sukanya melihat pemandangan, harus rekam dari full, dari berangkat sampai pulang itu harus full kalau saya. Nah Jadi jadinya biar bisa ingat gitu jalan. bang, temen yang dari situ memang nyaranin kalau kita udah masuk hutan kan itu sapana dulu. Kalau kita sudah masuk hutan nanti jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak teriak segala macam, berbicara segala macam lah. Nah ini ada yang komen nih, rupa bentuk jin pegunungan itu kebanyakan seperti apa? Coba diceritakan. Nah Gitu katanya. justru itu bang, saya pun karena saya penasaran. Nah persis apa yang ditanyakan sama Mbak Muara ini kan itu juga yang saya Berarti rasakan selama perjalanan ini tidak pernah melihat, nggak pernah melihat. tapi diganggu sering. Bukan sering, tapi pernah. 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 Mulai dari kapan ini penasaran melihat jin gunung? Kalau dulu kan nggak berani gelap bang. Cuman saya mikirnya kalau terus-terusan ini dipelihara kan juga akan berpengaruh terhadap diri kita. Maksudnya kan kita juga senang berkegiatan di alam bebas. Masa iya takut gelap? Masa kita nggak berani hanya untuk keluar kencing kan? Berarti salah satu melatih mental Nah. itu adalah Ini cara versi saya. versi saya. melatih mental ketika di gunung adalah Versi jangan takut gelap Ya. dan jangan Tapi tidak terlepas dari etika bang. Tapi tidak terlepas dari etika kita di alam bebas. kalau saya kalau udah jam malam itu perjalanan saya stop dimanapun berhentinya walaupun tidak ada sumber air. Wah, udah diri tenda di sana. Ya. Malam waktunya istirahat. Iya, betul. Kalau di manajemennya saya. Betul sih itu bang. Saya sepakat kalau itu. Bahkan juga kan saya sering sampaikan seperti itu. Kan saya juga kan buat video tuh. Ini tidak
kami rekomendasikan untuk teman-teman yang senang naik gunung kemudian jalan malam. Ada banyak faktor soalnya kan. Iya. Karena kan pohon-pohon juga kan lagi ini kan. Oksigen Itu kan berebut oksigen. berebut oksigen juga, kita itu juga berpengaruh itu. Makanya tidak direkomendasikan sebenarnya. Makanya kalau itu gunung yang belum kita kenal ya. Kalau kita kenal Medan, kalau ya kita nggak udah masalah. nggak masalah. Kita kan bisa atur waktu, jam segini kita harus nyampe sini, jam segini kita harus nyampe sini. Dan ritme perjalanan kita pun kita udah tahu kan. Iya. Tahu juga paling nyampe pos ini jam segini. Nah, udah tahu lah apa Iya. betul. Tapi jangan Kecuali coba-coba kalau gunung yang belum, misalkan gunung yang pertama kali kita daki terus ini, jangan coba-coba. iya kita harus cari banyak info, sumber air, terus lokasi-lokasi yang nggak boleh diriin tenda dan sebagainya. Seru ini ya, seru. Ternyata rokok ini udah bersahabat ini. Kan enak itu. Berarti Bang Pores selain penasaran melihat makhluk gaib, nggak ada niat untuk cari jimat juga? Udah. Cuma ingin melihat aja ya. Kalau masalah jimat kan saya nggak percaya jimat. Emang selama ini yang dirasakan itu beda-beda ya ininya. Mulai dari aroma, terus isi-isi gunung itu. Dari aroma saya nggak. Kan otomatis kan ada aroma bangkai, terus bau kembang. Kata orang sih begitu bang. Cuman saya mikirnya positif saja. Kan kita nggak tahu kan isi hutan itu kan banyak. Siapa tahu aroma bangkai itu, siapa tahu kebetulan dekat jalur kita yang kita lintasi itu kan ada bunga bangkai kan. Siapa tahu. Ada bangkai hewan kan? Ya ada bangkai hewan kan macam kan. Atau kalau wangi bunga-bungaan kan memang kita lagi di alam bebas kan. Apa saja bisa tumbuh di situ. Coba saya lihat baterai dulu. Oh masih 31. Nggak bisa lah maksud saya langsung kita giring pemikiran kita kepada hal-hal yang memang kita belum tahu keberadaannya. Masa secepat itu kita langsung giring ke situ kan nggak bagus juga. Apa terus? Ayo yang nanya-nanya mistis silahkan, mumpung lagi sama yang demen mistis-mistis. Atau ini nanya sama Mas ini nih. Mas siapa namanya Mas? Uro ya. Gimana pengalaman mendakinya? Banyak bang, macam-macam. Sama juga dengan Bang Pores, kalau ngelihat nggak pernah. Cuman yang sering itu ngedengar. Ya entah suara jejak orang jalan, suara anak kecil nangis, suara ketawa. Tapi kalau saya anggap itu sebagai sambutan aja kan kita masuk ke rumah orang. Iya. Terus makanya belum. Saya rasa itu udah cukup bang. Ya kan pergi mendaki ini ndak kita cari yang lain. Kan saya anggap mendaki ini kalau itu adalah olahraga begitu. Kebetulan saya nggak senang main bola, nggak senang bulu tangkis, futsal nggak senang. Palingan saya senang catur sama senang mendaki. Ya makanya minimal lah 1 kali sebulan itu kita upayakan untuk trekking biar tubuh tetap sehat gitu. Minimal naik bukit ya. Ya naik bukit. Terus perjalanan gunung yang terjauh di mana? Yang terjauh kalau ke arah timur masih nyampe Tambora. Kalau barat mentok di Bromo. Oh, saya kira udah kemana? Belum. Ada rencana sih, mudahan bisa terrealisasi di akhir tahun inilah. Kalau saya terakhir ngetrip itu sebelum apa ya? Sebelum Covid kalau enggak salah. Oh enggak, sebelum gempa Lombok. Itu tahun 2018.
2017 itu terakhir. Kangen juga ngetrip itu. Saya tuh nggak pernah jalan sama teman-teman, sendiri, selalu sendiri saya. Itu lebih asik. Apa yang membuat dia lebih asik bang ketika memutuskan jalan sendiri dengan Itu nggak merepotkan, bukan merepotkan sih, nggak mau direpotkan juga. Kadang kita kan selera kita beda-beda ya. Saya mau ke sana, dia mau ke situ gitu. Akhirnya kita bisa di tengah jalan, akhirnya nggak jalan bareng. Dan rencana awal kan memang kita mau ke sini, dan di tengah jalan dia mau ke sana, saya mau ke situ. Itu yang bikin keasik. Makanya saya lebih suka jalan sendiri. Resiko tanggung sendiri. Nah terkait resiko ini bang, menarik kayak gini, kita perlu tahu begitu kan treatment yang dilakukan sebelum memutuskan untuk jalan begitu, karena yang namanya sendiri ini kan lebih besar resikonya. Iya kan harus ini dulu, cari informasi dulu. Seperti yang saya katakan tadi, mulai dari berangkat dari base camp sini, transportasinya apa, ongkosnya berapa, itu dulu di ini. Terus mampirnya kemana, kalau ada teman-teman yang ini yang terdekat, yang mau dituju, maksudnya misalkan Mataram, di siapa, mampirnya di siapa, entah saudara atau di sekret mana. Ya nggak apa-apa nginep 1 hari 2 hari gitu kan, welcome drink biasanya kan. Welcome Kalau Anda harus siap itu. Jawa Timur wajib itu. Betul. Betul. Dan biasanya kita diantar kan, paling kita nyiapin duit beberapa aja untuk setelah keluar dari zonanya mereka. Iya dong Pak Tono. Tapi itu wajib welcome drink itu bang. Wajib di mana-mana wajib. Kalau mampir sekret. Sekret. Ya. Kecuali Anda mengembara, misalkan mampir di rumah orang, numpang sekedar di terasnya. Tapi aman kalau itu. Tapi harus kuat. Harus kuat fisik. Iya hanya dokumen. Saya mau ke sini, misalkan kita mampir di mana gitu, ke sekret mana, taruhlah Jatim, di mana di Jatim, pokok rete-rete baru sehari, belum seminggu, pokok ini wah dulu, baru setelah itu, setelah kita sebulan, setelah kita akrab, baru diantar kemana-mana tanpa mengeluarkan. Aku jadi kebo nih. Harus bawa duit banyak kalau ngetrip kalau sekarang. Jangan konyol. Kalau dulu memang konyol, bawa duit 200 aja jalan saya dulu. Konyol memang kalau diingat-ingat. Dan HP masih poliponik. Saya nggak pernah lihat itu bang. Ya kayak 3315 itu Pak. Masih zaman itu ndak ada, zaman Android, kamera apa pocket digital. Yang pakai anak berarti klise. Enggak. Ada yang klise tapi yang lebih canggih kan digital. Hampir ke mana, ke Malang, ke Surabaya, terus ke pokoknya saya identifikasi lah, telepon teman-teman, saya mau mampir nih, terutama yang pernah saya antar ke Rinjani dulu. Masih lab kita nih bang? Masih. Oh
Itu saya penasaran satu bang, sering dengar kan di abang-abang senior yang lain gitu tentang surat sakti itu. Surat apa itu bang? Kenapa dikatakan surat sakti? Nggak tahu kalau Surat sakti itu dari Dishub dulu. nggak tahu, nggak pernah nyoba. Soalnya kan dulu perjalanan saya nggak melalui di sini ekspedisi beneran nggak. Saya jalan sendiri aja, asalkan mau keluar kemana gitu, misalkan ke NTT, pokoknya keliling-keliling dah tuh, jalan sendiri dah, nggak perlu ini. Tapi tetap bawa atribut organisasi tetap. Dogum bembeh kena potong kulai. Yang tersisa hanya beberapa aja. Andainya zaman engke ya wah video ini. Telat ngetren video-video. Dulu dari mulut ke mulut kita cari informasi dulu. Kita mau naik Gunung Semeru misalkan, dari ke mulut dah. Sumber air di mana, terus ditulisin dah petanya. Ini ada persimpangan di sini, kan beda itu. Lu ke kanan aja nih, ke kanan, terus di sini ada ini detail loh, sebendel peta di sana di rumah, peta tulisan saya dikasih gunung-gunung ini dah. Sekeneh kan. Berarti itu bang GPS manual itu. Common track manual. Arah ke puncak ke sini, jangan ke sini, jangan sini. Pernah kesesat enggak tapi itu bang? Enggak sih, sesuai yang dikasih tahu, sesuai arahan. Biasanya kan banyak teman-teman kadang-kadang suka jailin gitu, dibikinin jalur yang agak dibelokkan. Enggak pernah yang saya nemu yang mistis soal saya. Orang niatnya mau cari kesenangan, mau lihat pemandangan. Kalau saya ngapain cari yang mistis, kecuali ini kalau dia suka yang mistis. Penasaran, tapi jangan sendirian. Berarti Anda belum berani namanya itu. Kan itu Yang kan, namanya ingin melihat betul-betul ya harus berani sendiri. Coba dah naik dari Torean dah, minimal lah. intinya jangan sendirian. Jangan jauh-jauh, sendiri aja. Nggak Kalau apa-apa mau cari sendiri. yang mistis, Di Batu Blek itu. naik dari Torean dah, sore lah. Karena Kenapa nggak nggak Gini, berani Bang. sendiri? saya ngebayangin kan kalau sendirian Itu kan betul-betul ekspedisi itu, Iya. betul-betul adventure itu. Kalau tapi jalan nggak sendiri seru juga bang. Kalaupun saya akan takut gitu nggak seru juga, takut sendirian itu kan. akan menjadi cerita indah bagi Anda sendiri. Bukan, nggak, justru tempat indahnya itu bang, misal kita nih bertiga misal bang, terus tiba-tiba kita ketemu, saya nggak bisa ngebayangin bagaimana ekspresi kita bertiga kalau misal semua kita itu takut gitu loh. Jangan sendirian juga lah. Pernah saya sekali di Torean bang, pas turun tiba-tiba, enggak pernah sih sebelumnya seperti itu. Keril padahal udah dalam keadaan ringan gitu, tapi kayak ada yang goyangin. Nah pas nyampe di desa baru Itu faktor capek itu. enggak, tapi Seperti yang dikatakan Polri itu bukan karena ada apa-apa, karena Anda capek. Kalau kita capek, itu berhalusinasi gitu nih. Halusinasi. enggak cuman anunya ini bang, pas Makanya nyampe di harus- Torean itu
badan saya di bagian dada. Naik Yang gunung biru itu semuanya, Bang. harus tenang, pikiran santai, bergembira, itu jangan mikirin yang aneh-aneh, yang Sekali itu aja sih tapi Bang. Cuman yang membuat saya heran kok sampai biru dia saya bagian dada depan. itu karena carrier Anda peredaran darahnya kurang lancar ya. Kalau secara medisnya begitu ya. Mungkin saja. Bukan karena yang mistis-mistis. Karena kan sering itu juga disampaikan, kenapa kalau kita turun gunung itu kenapa kok bebannya semakin berat gitu. Karena kita capek. Capek Bang. Sudah berapa lama Anda jalan Berapa kan? lama kita jalan terus Biasanya kan kita lapar bawaannya ya. nah, Pas turun. sementara kan Aman sih kalau logistik Bang. apalagi Dan kan makan kadang-kadang bawaannya gitu pengen cepet nyampe terus lapar, malas masak di jalan. iya. Pengen cepet nyampe. Kalau saya Akhirnya tetap malas masak 3 di kali, jalan. Bang. 3 kali. Apalagi kan makan. makanan kita di gunung sama di rumah kan beda. Iya. Kalau di gunung kan apa adanya kan. Yang peduli itu apakah ada proteinnya atau tidak, yang penting karbohidrat aja. Nah, kan kalau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat itu kan malas bawaannya kan. Iya. Berat. Nah, bayangin kalau kita turun misal udah capek udah berapa hari jalan, makanya itu tadi Apalagi air habis, pokoknya stres dah bawaannya kalau turun itu. tiba-tiba keril terasa berat lah segala macam. Apalagi kadang orang yang nggak biasa jalan di hutan, apalagi jalan malam, stres lah. Coba dari Senaru, stres lah tuh. Kok jalurnya itu aja, nggak nyampe. Kalau kita bawa santai itu asik sebenarnya. Kalau Malah saya dibanding lebih suka jalan di hutan kalau sama saya. Bang daripada sapana panas. Kalau hutan asik. Oh ya Bung Poris, gimana itu ada pengalaman kita kan Dian itu di bagian utara ada gak yang bilang di sini tempat saya kencing, di sini tempat saya kencing itu ujung-ujungnya pindah kabupaten jalurnya. Oh itu kesalahan teknis. Ini dari beberapa netizen saya ya. Mungkin Poris bisa jawab Apa? bagaimana cara boker di gunung. Itu yang pertama. Nah terus Terus yang kedua apa ya? Lupa saya. Yang paling sering ini ditanyain terus bagaimana cara daftar. Kan daftar Rinjani sekarang nggak segampang dulu ya, nggak seribet kayak sekarang. Coba yang pertama dulu dijawab, bagaimana cara boker di gunung, ya buang air. buang air besar di gunung, tinggal boker aja kan, tinggal buka celana, tinggal boker, sesimpel itu kan. Maksudnya begini loh Bang, cara boker itu kan sama saja kan, ya tinggal boker. Nah Nggak, cuman kan mungkin ada, tempat ada etikanya ya kan? mungkin tempat. Ya itu maksudnya kan, mungkin tempatnya harus seperti apa gitu kan. Mandinya gimana di Mandinya gunung gimana katanya di kan? gunung kan, ya tinggal mandi. Cuman begini loh, ada juga kan beberapa gunung yang memang tidak ada tempat mandinya. Kan ada tuh. Banyak. Nah, bahkan banyak itu. Hampir Ada semua gunung sih. kan kalau Rinjani kan bisa. Enggak kan mau waktu di jalan misalkan. Oh iya Kita sih. kan camp pertama di mana misalkan di pos Pelawangan. Oh, pos 3 lah kalau jalan santai. Makanya itu kenapa pentingnya manajemen itu sih Bang, manajemen ekspedisi itu sangat penting. Jadinya kan di situ juga kita mengetahui apa saja yang kemudian akan kita bawa ke gunung kan. Apa saja yang kemudian kita akan bawa ke gunung. Misalkan kalau kita nanti ketemu musuhnya, oh boleh dong bisa mandi-mandi gitu kan. Akan menyelesaikan sendiri kan apa yang kita bawa. Oh, saya pengen kebelet nih di jalan. Gimana etikanya itu? Misalkan, Jadinya kalau misalkan Anda kebelet pas nanjak Bukit Penyesalan. ya paling tidak jangan berak di jalur juga Bang. Jangan berak di jalur. Jangan Itu yang berak di pertama, jalur. ingat yang Jangan pertama. berak di jalur. Terus Nah kemudian juga ini kan sekarang sudah diterapkan itu Bang, di mana-mana gunung memang dilarang memakai tisu basah sekarang. kenapa begitu? Karena nggak bisa terurai Bang. Kalau tisu basah itu terurainya sangat lama. Kalau dibawa
bawa turun. Ya kalau mau bawa, memang di gunung sekarang udah rata-rata itu Rata-rata ya, melarang semua tisu gunung. basah. Ya, ada sih beberapa gunung yang masih, cuman sekarang udah dilarang peredaran tisu basah ini, tisu kering. Nah, kalau misal keterbatasan air ya bisa pakai tisu kan, tisu. Cuman, nah bertanggung jawab nggak kita terhadap itu tisu kan, ini lagi kan? kalau kita ini kan lembek, kalau kita mandi pakai Apa? lembek, Mandi pakai apa? pakai tisu Tisu basah. itu apa ya, tisu wajah itu. Saya nggak pernah mandi soalnya mandi gunung. Nggak pernah mandi. Nggak pernah mandi di gunung bang. Itu yang salah satu yang pertanyaan di. Ya makanya intinya janganlah sembarangan berak juga kan, jangan di jalur, kemudian jangan di jalur, terus kemudian jangan di batu-batu besar. di area camp. Kenapa Ya. jangan di batu besar? Karena memang ini kita mau tidak percaya memang kan Bang, ya. Di batu-batu besar ini memang nggak etis juga bang. Kalau secara logisnya kan begini. Kalau di batu besar, misal kita berak di batu besar, ya siapa tahu batu itu kan tempat-tempat orang biasa singgah atau bagaimana mau berfoto riak, enak kayaknya nih di atas batu itu, kan nggak enak juga kalau ada kotoran di situ. Kan? Tapi kalau kita melihat di Danau Segara Anak, itu kan banyak yang berserakan di dekat-dekat camp area, terutama itu. Wah blangsat sih itu. Di dekat shelter Iya. situ jalur ke Senaru. Malah itu toiletnya nggak Ya, bersih. ya paling tidak cari tempat yang nggak berfungsi, percuma sih bikin toilet. dan inilah juga Dan bang harus harus gali dipersiapkan lubang gali juga. lubang lah, gali lubang. Gali lubang ya. Ya, gali lubang. Nah kemudian kalau masalah bagaimana cara masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, itu kan yang tadi yang sering dipertanyakan juga. Ya terus yang ketiga yaitu jika di blacklist, bagaimana ini tidak disengaja di blacklist ini, terus bagaimana untuk mengembalikan biar tidak di blacklist? Jadinya kalau masalah untuk bagaimana masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani memang sekarang udah sedikit ketat bang. Semuanya harus pakai online, itu tidak ada tawar menawar itu. Oh ada Mas Bacu. Oh, harusnya Bacu. Harus kode ruang Kolombina. Pakai online semua kan sekarang. Temen yang ngeras dah ya. Lu Bacu. Ada dua apa ya sekarang? Ada dua tipe tiket lah yang diberlakukan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ada tiket TO sama reguler. Nah, itu yang reguler itu katanya dia naik satu tim. Terus yang laporan satu orang. Nah ternyata telat. Makanya dia di blacklist. Kalau masalah di blacklist tanpa sengaja sih sebenarnya. Tanpa sengaja ada ya blacklist tanpa sengaja. Memang kan harus check in dan check out kan. Itu aturannya. Kalau check in maka harus check out. Kalau tidak check out ya secara otomatis akan ke blacklist kan. Bang, arak mi kan udah ke ini tok lah. Mik. Terus? Enggak, saya nanya. Ada sih di rumah. Oh, keren. Saya punya satu, cuman saya nggak pakai karena terlalu pendek. Si bekabel si siapa itu? La ilaha illallah. Mas Den Airo. Mas Den Airo. Oh ada Mas Ambon. Selamat malam. Para musisi. Telat datang, udah habis ini. Tadi kita habis bakar-bakar ayam. Kita beli baru. Sehat pak? Alhamdulillah. Sehat. Bon, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ambon. Kanong bini. Deh, tak bel Ambon. Ndar apa mikir. Itu ya lepo nu saya dah HP. Oh, langan mune kuminga capi nih. Masuk saya dah HP gua mulai aja mantu itu. Tapi boker paling enak itu bang di gunung. Boker terindah menurut Itu saya. dah pertanyaan paling banyak di netizen saya. Bagaimana cara boker? Terus jika di blacklist secara tidak sengaja bagaimana mengembalikannya? Kalau itu Terus bisa mungkin langsung cuman ada satu yang ke balai langsung mungkin ya langsung ke balai bang.
Soalnya nomor kontak yang di sana yang tertera tidak respon, terus sosial medianya juga enggak nanti respon kan katanya. dipertanyakan secara detail. Mungkin dia lagi pusing, saya bilang. Nah sama ini satu bang, saya baru dapat informasi, terutama kan buat orang tua gitu yang nggak paham bagaimana cara online booking tiket gitu. Kemarin ada beberapa orang tua yang naik untuk berobat. Nah itu juga. Nah pas nyampe di Toreang gitu sedikit terkendala karena nggak simaksi terlebih dahulu kan, nggak ada tiket. Cuman dia diarahin kalau naik lain kali minimal harus Kenapa bikin nggak surat dibebaskan ya? keterangan dari desa asalnya gitu. Maksud saya kenapa nggak dibebaskan ke orang-orang sekitar kaki gunung gitu? Untuk kenapa harus pakai tiket gitu ya? Misalkan dia pergi virtual, Bisa nggak pakai tiket itu bang? Informasi yang saya dapat, cuman dia harus bikin surat keterangan dari desa, Dari kadus. desa asalnya gitu. Nama tetap sih harus bawa KTP juga. apa ini? Sangat di Sarindo bang. Oh untuk skenanya kayak pelang skenanya. Pokoknya boker di gunung itu paling enak. Batur mesin bilang no, kayak gunung. Pergi ke sini ada info terakhir. Rempung. Umur 40 tahun. 42 gitu. Lihat sama tua lalu. Oke, sekian dulu untuk apa ya, ngobrol santai malam ini. Malam tidak panjang. Ya. Sudah mau 1 jam ya. Gak terasa. Oke, see you next time. Besok kita ngobrol lagi. Silakan yang mau join live besok ditunggu. Oke.